Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senantiasa sehat anakku. Kita ketemu lagi kali ini dengan materi hukum Faraday, ya, hukum Faraday dan stokiometri elektrolisis, ya, lanjutan dari elektrolisis kemarin. Kemarin kita belajar mengenai reaksi elektrolisis, ya. Nah, sekarang kita belajar di hukum Faraday. Apa sih hukum Faraday? Hukum Faraday itu membahas hubungan kuantitatif antara massa zat yang dihasilkan pada elektrolisis dengan jumlah listrik yang digunakan. Jadi kalau kita kemarin belajar reaksi elektrolisis, reaksi di katoda dan anoda kan menghasilkan zat tuh, baik di anoda dan di katoda, ya. Nah, sekarang elektrolisis kebalikan dari sel volta. Kalau elektrolisis adalah sel elektrokimia yang mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Berarti energi kimia, reaksi redoks terjadi karena adanya arus listrik. Nah, hubungan antara massa zat yang dihasilkan pada reaksi elektrolisis dengan arus listrik yang digunakan ini yang kita bahas di dalam hukum Faraday, yaitu hubungan kuantitatif antara massa zat yang dihasilkan pada elektrolisis dengan jumlah listrik yang digunakan. Nah, hukum Faraday dibedakan menjadi dua. Ada hukum ke-1 Faraday sama hukum kedua Faraday. Hukum ke-1 Faraday itu jika satu zat yang dielektrolisis, ya. Bunyi hukum 1, jumlah zat yang dihasilkan pada elektrode sebanding dengan jumlah arus yang dialirkan pada zat itu. Sehingga di hukum 1 Faraday kita temui rumus ini, W sama dengan E kali I kali T per 96500. Atau W sama dengan E kali F, atau W sama dengan E kali I per 96500, atau W sama dengan E kali C, karena C sama dengan Q, ya, I kali T. Nah, sekarang kita, apa itu W? W itu massa zat yang diendapkan, satuannya gram. I, watt arus listrik yang digunakan dalam elektrolisis, satuan ampere. T, waktu yang digunakan selama elektrolisis, satuannya detik. Jadi waktu harus dalam detik, sehingga jam harus dikonversi, menit harus dikonversi dalam detik, ya. Kemudian E itu apa? Berat ekuivalen. Berat ekuivalen itu massa atom relatif dibagi valensinya, atau massa atom relatif dari suatu unsur atau atom dibagi dengan biloxnya. Sekarang apa sih valensi? Valensi ada jumlah elektron yang dilepas atau diserap, atau jumlah elektron yang dilepas atau diterima yang menyertai reaksi 1 mol zat, ya, yang menyertai reaksi 1 mol zat, reaksi apapun, ya, untuk 1 mol zat. Contohnya ini, misalnya reaksi pembentukan ion natrium. Nah, ini 1 mol ion natrium melepaskan 1 elektron, ya, 1 mol, ya, berarti valensi Na ini 1. Oh, ini reduksi dari air, 2 mol air direduksi menghasilkan 1 mol hidrogen plus 2 mol ion hidroksida. Nah, berarti ini pembentukan 1 mol hidrogen akan memerlukan 2 elektron. Berarti untuk mendapatkan 1 mol ini elektron yang terlibat 2, maka valensi hidrogen itu adalah 2. Berarti kalau di logam valensi sama dengan muatan, iya, ya. Oke, jadi elektron yang terlibat dalam satu reaksi apa? 1 mol zat, yaitu mol NaO, berarti elektronnya berapa? 1, berarti valensi Na 1. Ini 1 mol, maka koefisiennya 1. Ya, oke, itu ya, yang disebut valensi atau muatan lah kalau unsur logam sama, ya. Oke, ya. Itu ya, 1 Faraday sama dengan 1 mol elektron sama dengan 96500 coulomb per mol, ya. Oke, itu rumus-rumus yang digunakan. Artinya ini kita hanya bermain matematika. Artinya kalau salah satu di dalam satu rumus ini ada beberapa item, ya. Jika salah satu item ini diketahui, yang lain bisa dicari nggak? Bisa, ya. Atau ini, kalau W diketahui,
ditanyakan nanti E, I, T harus ada. Jadi E, I, T ada maka W bisa dicari. Kalau W ada, E ada, I ada, T bisa dicari enggak? Bisa. Ya, salah satu komponen ya. Itu salah satu komponen dalam rumus kimia itu dicari, maka komponen yang lain harus diketahui ya. Oke. Sehingga dari sini bisa ditanyakan W-nya, bisa ditanyakan E-nya, bisa ditanyakan I-nya, bisa ditanyakan T-nya ya. Ikuti rumusnya. Sehingga kemudian ke hukum kedua Faraday. Ini sebelum ke hukum kedua, ini mol elektron, 1 mol elektron ini sama dengan kuat arus dibagi 96.500 ya, muatan listriknya dibagi 96.500 kolom per mol ya. IT 96.500 kolom per mol. I kali T kan kolom dibagi kolom habis, sehingga ketemu 1 per mol, berarti mol. 1 per 1 mol berarti mol. Oke, ini mol elektron. Jadi arus listrik adalah aliran elektron kan, tadi kita bahas di sel volta ya. Sehingga kalau aliran elektron ada, arus listrik ada, maka elektron ada nggak? Ada. Kalau elektron ada, molnya bisa dicari nggak? Bisa ya, itu ya maksudnya. Oke, nah sekarang hukum kedua Faraday. Hukum kedua Faraday itu membahas jika ada 2 zat dielektrolisis secara bersama-sama dengan kuat arus listrik yang sama. Tuh ya, jadi bedakan. Kalau hukum 1 Faraday, 1 zat yang dielektrolisis kita gunakan itu W sama dengan EI kali T per 96.500. Sekarang kalau hukum kedua, 2 zat yang dielektrolisis. Bunyi hukum kedua Faraday, jika arus listrik dialirkan ke dalam beberapa sel elektrolisis yang dihubungkan secara seri, jika jumlah berat zat-zat yang dihasilkan pada tiap-tiap elektrode sebanding dengan berat ekuivalen tiap-tiap zat tersebut. Jadi jika kuat arus listrik dialirkan ke dalam beberapa sel elektrolisis yang dihubungkan secara seri, maka jumlah berat zat-zat yang dihasilkan pada tiap-tiap elektrode akan sebanding dengan berat ekuivalen masing-masing zat tersebut. Sehingga bisa dirumuskan hukum kedua Faraday, W1 per E1 sama dengan W2 per E2, atau W1 per W2 sama dengan E1 per E2 ya. Jika beberapa komponen diketahui, maka komponen yang lain bisa dicari nggak dalam ini? Bisa. W1 ada, E1 ada, W2 ada, E2 bisa dicari nggak? Bisa. W2 ada, E ini ada, bisa dicari nggak W1-nya? Bisa. Atau W1 ini ada, bisa dicari nggak? Bisa ya. Oke. Kita kali silang, sehingga kalau W1 ada, E2 ada, E1 ada, W2 bisa dicari nggak? Bisa. W2 ada, E1 ada, E2 ada, W1 bisa dicari nggak? Bisa ya. Oke, berarti apa itu W1? Massa zat yang pertama. Jadi massa zat yang dihasilkan dari elektrode pertama ya, sel yang pertama. E2 massa zat yang dihasilkan di elektrode yang kedua. E1 berat ekuivalen zat pertama, E2 berat ekuivalen zat pertama ya. Jadi itu ya nah, hukum Faraday itu membahas hubungan kuantitatif antara massa zat yang dihasilkan dari elektrolisis dengan kuat arus listrik yang digunakan. Ada 2 hukum, hukum ke-1 sama hukum kedua. Hukum ke-1 membahas jika 1 zat dielektrolisis ya. Ini kita gunakan rumus W sama dengan E kali I kali T per 96.500. Hukum kedua membahas jika 2 zat dielektrolisis secara bersama-sama dengan kuat arus listrik yang sama. Kita gunakan rumus W1 per E1 sama dengan W2 per E2 ya. Sekarang kita belajar penerapan dari kedua hukum ini di contoh soalnya ya. Oke, sekarang kita terapkan contoh soal dari hukum Faraday ya, baik hukum Faraday ke-1 atau hukum kedua dari Faraday ya. Contoh soal yang pertama, larutan tembaga 2 sulfat dielektrolisis dengan elektrode PT dengan kuat arus 10 ampere selama 965 detik.
tentukan massa tembaga yang terbentuk di katoda. Jika diketahui AR tembaga 63,5. Yang kedua, sejumlah alur listrik dapat mengendapkan 8 gram tembaga dari larutan tembaga 2 sulfat. Jika arus tersebut, berarti ini arus yang sama, dialirkan melalui larutan perak nitrat, itu berapa massa logam perak yang diendapkan? Jika diketahui AR perak 108 dan AR tembaga 64. Nah, sekarang ini kita terapkan. Nah, sekarang kita telaah soal pertama. Sekarang soal pertama, ada berapa zat yang dielektrolisis? Oh, pinter. 1. Tembaga 2 sulfat. Berarti menggunakan hukum Faraday, hukum ke-1 Faraday. Yang kedua, arus listrik dapat mengendapkan tembaga dari tembaga 2 sulfat. Arus tersebut dialirkan pada perak nitrat. Berarti ada berapa zat yang ada 2, pinter. Berarti soal yang kedua adalah hukum kedua Faraday. Berarti kita harus paham, hukum ke-1 kita pakai yang apa nih? Hukum kedua apa? Sehingga tahu ya, menganalisis soal kita nggak salah kamar ya. Sekarang kita kerjakan ya. Selesaikan soal nomor 1 dulu ya. Soal nomor 1. Yang diketahui. Apa yang diketahui? Kuat arus I sama dengan 10 ampere dan waktunya 9:65 detik atau sekon ya. Kemudian ARCU 63,5. Ditanyakan WCU jika larutan CuSO4 dielektrolisis dengan elektrode TT. Jawab ya, hati-hati. Nah, mari kita ke reaksi elektrolisis. Berarti kunci dari reaksi elektrolisis adalah ionisasi larutannya. Kemudian kita lihat reaksi di katoda dan di anoda. Kemudian yang ditanyakan zatnya di mana, di anoda kah atau di katoda ya. Berarti kita ke larutan CuSO4 di elektrolisis, maka jadi Cu plus SO4 ini 2 positif, aqua. Maka dari sini ingat, hati-hati, reaksi di elektrolisis punya 2 elektrode, 1 katoda dan anoda. Katode tempat terjadinya reduksi. Katode adalah elektrode negatif, dia dituju oleh kation. Jadi yang direduksi adalah kation. Kemudian kalau anode tempat terjadi oksidasi. Anode adalah kutub positif, dituju oleh anion. Jadi tempat oksidasi anion. Sekarang kita lihat, karena yang tanya WCU, berarti kita lihat. Nah, Cu ini dihasilkan di mana? Cu adalah kation, berarti kation akan diproses di katode. Berarti reaksi di katoda Cu. Kemarin ya, reaksi elektrolisis, maka harus paham ya, Cu ini berarti Cu ada di katoda. Anodanya tidak perlu ditulis, tapi harus mengerti ya. Reaksi di anoda, anodanya asam oksi berlebih, berarti dia tidak dioksidasi. Yang dioksidasi adalah air. Berarti oksidasi air menghasilkan apa? Kemarin oksigen, 2O dioksidasi menjadi 4H plus oksigen sama 4 elektron ya. Oke, sekarang yang penting ini. Nah, ini sekarang. Reaksi ini. Nah, ini yang ditanya berapa gram Cu yang diendapkan. Nah, ya. Berarti kita menggunakan, karena satu zat yang dielektrolisis, kita gunakan. Nah, dari sini kita bisa berarti AR valensinya Cu berapa? Nih, elektron yang terlibat untuk menghasilkan 1 mol Cu. Berarti 2 ya, atau valensinya juga boleh sama. Mau pakai yang mana boleh. Berarti sekarang kita menggunakan rumus yang pertama, W sama dengan E kali I kali T per 96.500 kolom per mol ya. Kolom per mol. W
W-nya siapa? WCU. Ini E-nya siapa? ECU. Oke, berarti kita turunkan. I ada nggak? Ada. T ada nggak? Ada. Berarti ECU yang tidak ada. Berarti kita turunkan ECU sama dengan ARCU dibagi valensi dari CU. ARCU ada nggak di soal? Oh ada. 63,5 dibagi valensinya 2. Berarti berapa? 63,5 dibagi 2 berarti 31,75. Ya, 31,75. Berarti kita masukkan 31,75 kali 10 ampere kali 965 detik dibagi 96.500 kolom per mol. Ini satuannya AR kan gram per mol ya, gram per mol. Oke, berarti ini gram per mol. Oke, berarti 31,75 gram per mol dikali ini ampere kali detik kan kolom, berarti 9650 10 ampere. 10 kali 9650 ampere kali detik itu kolom. Oke. Dibagi 96.500 kolom per mol. Oke, berarti kolom dibagi kolom habis. 1/1 mol dibagi mol habis kan? Mol dengan mol habis. Ini kan 1/mol dibagi 1/mol kan berarti 1/mol dikali mol per 1 kan gitu. Ini habis kan? Berarti 1 ini habis dengan ini sehingga sisa satuannya apa? Gram. Yang ditanya massa, betul nggak? Betul. Berarti satuan massa adalah apa tadi? Gram ya. Jadi hati-hati ya menggunakan satuan. Kalau satuannya salah berarti salah ya. Ya. Sehingga ini Vera tulis di sini berarti 3175 gram dikali ini bagi ini habis ya, ini bagi ini habis, ini dibagi ini 1/10 kan gitu ya. Ini atau ini udah dicoret semuanya kan bisa ini dicoret dengan ini berapa? 1/10 atau 10 pangkat min 1 sehingga jawabannya menjadi 3,175 ya. Atau ini kalau mau dijadikan eksponen ini maksud Bu Erna supaya kalian mudah main di ini ya, 3175 10 pangkat min 2. Nah di sini kan ini dibagi ini kan 1/10 berarti 10 pangkat min 1 ya, berarti sama dengan ini gram ya. 3175 10 pangkat min 3 gram sama dengan berarti 3,175 gram. Nah ini ya aku ya, jadi hati-hati. Oke, saya ulang lagi. WCU sama dengan ECU kali I kali T. ECI ada, T ada di soal, ini ada, berarti ECU yang tidak ada. Berarti kita cari, kita turunkan. ECU sama dengan ARCU dibagi valensinya. AR-nya 63,5 gram per mol satuannya dibagi 2. Berarti sama dengan 31,5 gram per mol. Oke, kita masukkan 31,75 dikali 10 ampere kali 965 detik per 96.500 kolom per mol ya. Oke, berarti 31,75 gram per mol. 10 ampere kali 965 detik sama dengan 9.650 kolom. Ampere kali detik sama dengan kolom. Oke, dibagi 96.500 kolom. Kita selesaikan satuannya.
kolom dibagi kolom Hb, 1 mol dibagi 1/1 mol. Berarti mol dibagi mol habis. Sehingga satuan yang tersisa adalah apa? Gram. Nah, berarti kalau satuannya gram berarti benar karena yang ditanyakan massa. Sekarang kita selesaikan di angkanya. 31,75 kan sama dengan 3175 10 pangkat min 2 toh? Ya, baru 9650 dibagi 96500 kan 1/10. Nah, 9650 dibagi 9650 96500 dibagi 9650 sama dengan 10. Berarti hasilnya ini kan 1/10. 1/10 kan sama dengan 10 pangkat min 1. Sehingga 3175 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat min 1. Apa satuannya tadi? Gram. Nanti sama dengan berapa? 3175 10 pangkat min 3 gram atau 3,175 gram. Jadi tembaga yang diendapkan di katoda sebanyak 3,175. Bisa anakku? Bisa ya. Jadi di rumus ini kalau E-nya ada, I-nya ada, T ada, W bisa dicari. W ada, E ada, I ada, T bisa dicari nggak? Bisa. Gunakan rumusnya ya. Kayak rumus segitiga. Kalau dua komponen diketahui maka satu komponen yang lain bisa dicari. A, B, C. A ada, B ada, C bisa dicari. A ada, C ada, B bisa dicari. B ada, C ada, A bisa dicari. Ya, itu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan membahas soal yang kedua. Sejumlah arus listrik dapat mengendapkan 8 gram tembaga dari larutan tembaga 2 sulfat. Jika arus tersebut dialirkan melalui larutan perak nitrat, hitung berapa massa logam perak yang diendapkan. Berarti ada 2 zat yang dielektrolisis, berarti kita harus lari ke hukum yang kedua. Oke, nomor 1 kita hapus. Sekarang kita mencoba mengerjakan soal nomor 2. Oke, biar hapus ya. Nih, biar hapus ya. Nanti yang diketahui apa? Massa atau W dari CU 8 gram, ArCu 64 gram per mol. AR itu satuannya. Kemudian ArAg 108 gram per mol. Yang ditanya WAG. Nah, maka jawabannya gunakan W. Dan ini kan dasarnya tadi W1 per E1 sama dengan W2 per E2. Oh, berarti W1 nya misalnya WAG dibagi EAG sama dengan di sini berarti WCU per ECU. Berarti kita WAG sama dengan dikali ECU sama dengan WCU dikali EAG. Ya, gitu ya. Nah, ini sekarang berarti WAG bisa dicari enggak? Bisa WAG sama dengan WCU kali EAG dibagi ECU. Nah, sekarang ini ada, ini yang tidak ada. Ini yang kita turunkan ya. Berarti kita turunkan mencari, jadi ini kita turunkan mencari EAG sama dengan ArAg dibagi valensi Ag. Sekarang AR ada, valensi nggak ada, tidak tahu, berarti kita lari ke reaksi elektrolisis. Berarti Ag dari mana tadi? Perak nitrat, berarti perak nitrat kita ionisasikan. Jadi Ag positif sama NO3, sehingga di katoda akan terjadi Ag positif. Nah, oke, ini elektroda yang pertama. Berarti dari sini valensi Ag bisa
diketahui. Ya, berapa valensi Ag? 1. Elektron yang terlibat membentuk 1 mol 1. Ya, ini elektrodada yang pertama. Oke, berarti ArAg 108 gram per mol. Valensinya 1. Berarti 108 gram per mol. Kemudian mencari ECU. Sama dengan apa? Berarti ArCu dibagi valensi Cu. Tidak tahu valensi Cu dari mana? Nah, dari elektrolisis larutan tembaga 2 sulfat. Berarti kita turunkan. Kita buat reaksi ionisasi tembaga 2 sulfat. Ya. Sehingga di katoda terjadi reaksi apa? Reduksi siapa? Kation. Sehingga kita tahu berapa valensi Cu? 2. Ini ya, muatannya 2. Sehingga AR-nya ada nggak di soal? Oh ada. 64 ya, gram per mol. Dibagi berapa? 2. Berarti berapa? 32 gram per mol. Ya, dimasukkan ya. Ada, Ag ada, ECU ada, massa Cu ada, maka massa Ag bisa dicari enggak? Bisa ya. Jadi nih biar ulang ya caranya, karena ada 2 zat yang dielektrolisis, ditanya salah satu zat, maka tadi berat jumlah zat dibandingkan apa? Sebanding dengan jumlah zat-zat yang dihasilkan akan sebanding dengan massa ekuivalen dari zat-zat tersebut ya. W1 per E1 sama dengan W2 per E2, atau W1 per E2 sama dengan E1 per E2, sama ya. Massa zat, jumlah zat-zat yang dihasilkan sebanding dengan massa ekuivalennya ya. Ini ya. Oke, kita terapkan. Berarti ini W1 per W1 sama dengan W2 per E2. Oh, W1-nya misalnya kita pakai tembaga, berarti W tembaga dibagi E tembaganya. Sama dengan yang W2Cu, berarti massa WCu dibagi ECu. Kali silang, nah, WAG kali ECu sama dengan WCu dikali EAG-nya. Maka yang ditanya WAG, berarti WAG sama dengan WCu kali EAG dibagi ECu. Baru kita lihat, WCu ada di soal, EAG sama ECu tidak ada, berarti kita turunkan. Bagaimana mencari E? E sama dengan AR dibagi valensi. AR ada di soal, maka valensi kita turunkan. Kita cari dari mana? Dari reaksi ionisasinya, dari reaksi elektrolisisnya. Reaksi di katoda bakal kita tahu berapa muatan atau valensi dari peraknya ya, ini ya. Kemudian mencari ECU, berat ekuivalen Cu, ArCu dibagi valensinya. AR ada, valensinya tidak ada, kita cari dari reaksi elektrolisis dari katoda yang kedua ya. Tembaga 2 sulfat terelektrolisis, maka di katoda terjadi reduksi kation ya, maka menghasilkan tembaga ini ya. Maka diketahui valensinya 2, sehingga ini ya kita cari, sehingga kita masukkan WCu tadi berapa? 8 gram. EAG-nya tadi 108 gram per mol dibagi ECU-nya berapa? Nah, 32 gram per mol. Ini gram per mol dengan gram per mol habis. Ya, berarti ini 8 dibagi ini habis 4. 8 dengan ini 8 dibagi 8 habis 32 dibagi 8 4, tinggal 108 dibagi 4, berarti berapa? 27 gram ya. 108 dibagi ya, atau sama 108 dibagi 32 berapa? 9. Kok 9 ya, betul. Ini yang benar, 8 32 4 nya 108 dibagi 4 27. Oke, benar, 27.
ya. Itu ya anakku ya, 27 gram. Jadi kalau salah satu massa diketahui, maka massa zat yang satunya di katoda bisa dicari dari hubungan hukum kedua Faraday ya. Itu ya. Bisa anakku? Oke, bisa ya. Mudah-mudahan penjelasan Bu Erna mengenai hukum Faraday, baik hukum ke-1 Faraday dan hukum kedua Faraday beserta contoh-contoh penyelesaian soalnya, mudah-mudahan bisa dipahami. Yang harus dimengerti satu bentuk soalnya dulu, satu zat kah yang dielektrolisis atau dua zat, sehingga tidak salah menggunakan hukum ke-1 kah atau hukum yang kedua ya. Hati-hati, jika beberapa komponen diketahui maka komponen yang lain bisa dicari ya. Satuan ingat harus betul-betul diperhatikan ya. Itu saja yang bisa Bu Erna sampaikan. Kurang lebihnya Bu Erna minta maaf. Mudah-mudahan kalian bisa memahami hukum Faraday beserta contoh-contoh soalnya. Bu Erna akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.